Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat ketemu lagi dengan kami Kandang Pedalaman. Dan di kesempatan hari ini kami kedatangan beberapa tamu, teman-teman YouTuber yang sudah tidak asing lagi. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk ketemu, untuk silaturahim. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengulas sedikit tentang perkembangan dunia persapian Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nah, untuk para peternak sapi mungkin sudah pada tahu perkembangan dunia persapian Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa ini sedikit mengalami perubahan termasuk perubahan harga sapinya sendiri dan harga pakan sapinya. Dan gimana Kandang Pedalaman menyikapi adanya situasi yang seperti ini, di antaranya saya sementara mengurangi belanja, terus terang mengurangi belanja sapi karena saya tahu harga pasaran sapi potong saat ini sangat anjlok dibanding mungkin 2-3 bulan yang lalu, karena dampak dari permintaan daging nasional ataupun masuknya sapi impor, sapi BX yang harganya cukup relatif murah. Dan saya berhitung dengan pola yang lama, kalau kita beternak sekedar untuk sapi potong, kemungkinan berat untuk mencapai keuntungan kalau harga sapi potong lokal dibanding dengan harga sapi impor ataupun sapi BX. Yang saya ketahui, sapi BX masuk di Jawa Tengah yang siap potong itu kalau tidak salah harganya di kisaran 46 atau 40.000 per kilogram hidup. Dan saya menghitung jika sapi-sapi lokal di harga sama, kayaknya berat untuk untung, karena biaya pakannya juga semakin mahal, harga bakalannya juga belum turun, karena kalau harga bakalan diturunkan, peternak sapi yang mengarah ke breeding juga kasihan. Jadi kita menunggu respon dari pemerintah, jika pemerintah menghadapi situasi yang seperti ini akan seperti apa. Dan sebelum ada respon pemerintah, Kandang Pedalaman sedikit merubah pola ataupun konsepnya. Yang kemarin kita all out untuk sapi-sapi jumbo dan sebagian untuk sapi potong. Yang kemarin kita full pakan dengan biaya yang kemarin masih terjangkau, tetapi dengan kondisi bahan pakan yang sekarang juga belum turun, malah bahkan naik, saya menyikapi sebagian pakan saya rubah. Kalau comboran tetap kita comboran utama pakai pellet racing, konsentrat Kandang Pedalaman dan ampas singkong, tetapi kita sekarang tambahkan silase jagung ataupun tebon jagung atau pohon jagung. Gimana silase itu memang sudah beberapa bulan yang lalu sudah saya konsepkan mulai penanaman jagung. Nanti kalau harga jagungnya bagus kita panen jagungnya untuk dijual, tetapi kalau harga jagungnya kurang bagus kita chopper semua, kita seleb semua, kita jadikan silase semuanya untuk pakan. Dan gimana prosesnya membuat silase nanti di konten berikutnya kita akan ulas. Dan menanggapi hal seperti itu ya Mas, dengan adanya kenaikan harga sapi potong itu bagaimana? Untuk pakan tetap Mas, harga pakan yang memang bahan bakunya mengalami kenaikan dan harga sapinya mengalami penurunan. Kalau kita tetap memakai pola yang lama, yang jelas kita akan mengalami kerugian. Tetapi konsep saya masih yang utama di sapi-sapi korban, sapi-sapi jumbo. Yang untuk sapi potong kita rubah tadi Mas polanya Mas, yaitu merubah pola pakan yang insya Allah yang tidak kalah kualitasnya, tetapi satunya sedikit dengan silase itu ya Mas? tetapi sedikit kita menambah proses pembuatan silasenya. Bisa dilihat Mas proses pembuatan silase? Proses pembuatan silase nanti bisa kita lihat.
Yang jelas silase kita buat mulai dari nol. Mulai dari nol, bahan bakunya dari pohon jagung dan jagungnya itu kita mulai dari tanam jagung sekitar 75 hari sampai 80 hari kita panen jagungnya, ataupun mungkin sekalian jagungnya kita untuk pakan di usia 75 hari sampai 80 hari itu kita seleb, kita chopper, kita timbun di suatu tempat, kita campuri bahan konsentrat ataupun bekatul, atau kita tambahin E4 juga bisa. Nanti butuh proses beberapa hari sampai silase itu siap saji untuk sapi-sapi. Tadi apa aja Mas? Tebon jagung bisa sama jagungnya, terus bisa ditambahin konsentrat ataupun bekatul, ditambahin E4 juga E4. bagus. Nah, itu kita endapkan, kita timbun, kita padatkan, prosesnya kurang lebih antara 15 sampai 20 hari. 20 hari. Nanti langsung dikasih makan dan insya Allah kualitas dari silase ini tidak jauh beda dengan comboran yang memakai bahan lain. Berapa hari Mas pasca fermentasi itu? Itu sekitar 15 sampai 20 hari. 20 hari. 15 sampai 20 hari. Dan biasanya kalau sudah bagus itu berubah warna atau makin Warna jelas berubah, aromanya biasanya semakin wangi, Mas. Dan yang itu membuat palatable ke ternaknya dia semakin suka. Lebih hemat berapa persen Mas kira-kira dalam pola pakan ini? Yang jelas mungkin sekitar di 25%, Mas. Lebih hemat ya? Ya. Karena yang kemarin hijauan itu kita ambil sebagai serat, kita jadikan silase dan kita naikkan kadar nutrisinya dengan proses silase dan penambahan bahan lain, otomatis volume untuk campuran yang kemarin 2 hari sekali maksimal kita bisa mengurangi. Biasanya kalau pakai pola lama sehari berapa Mas untuk sapi? Untuk pola Habisin. lama sapi jumbo saya untuk biaya comboran sekitar 50.000 Mas, comborannya aja. Belum ditambah hijauan, obat-obatan dan biaya perawatan lain ya kurang lebih di 1 bulannya sekitar 2 jutaan Mas untuk 2 sapi juta. jumbo. Sapi jumbo. ya, Sapi untuk jumbo. kontes itu ya Mas ya. Ya bukan sekedar sapi kontes, tapi kita untuk mencetak sapi sapi korban di atas 1 ton. 900 kilo sampai 1 ton up dengan start di bobot 800 kiloan, ya minimal biaya comborannya aja sekitar 50.000 itu Mas. Kurang dari itu saya kira sangat berat. Kalau dengan pola ini sekarang? Dengan pola ini mungkin ya saya bisa berkurang sekitar 500 ribuan per bulan. Per bulan berarti Ya, dengan perkembangan sapi yang tidak jauh berbeda. Tidak jauh tetap berbeda. nanti akan belenduk-belenduk gitu. Insya Allah kita tunggu 1 bulan ke depan sapinya Oke. seperti apa. Jadi gini ya Mas ya, biasanya komboran dikurangi, tapi untuk hijauan seratnya dinaikkan gitu. Hijauan seratnya sama Mas, cuma kemarin yang serat hijauannya itu saya pakai jerami, saya gantikan pakai silase jagung dan tebonya, itu otomatis kadar nutrisinya semakin tinggi Mas. Itu bisa menggantikan volume comboran yang kita kurangi. Oke, mantap ya. Ini kalau untuk solusi peternak-peternak ini gimana yang di kampung-kampung ini? Ya saya bilang hati-hati, tetap berhitung, jangan asal jalan karena melihat harga. Ujung-ujungnya sapi ini akan kita jual, arahnya kemana? Kalau arahnya ke sapi jumbo ya tetap maksimalkan gimananya biar cepat jumbo. Kalau untuk sapi potong silahkan dihitung ulang biaya perawatan per hari berapa, terus kenaikan bobotnya atau ADG-nya berapa, itu silahkan dikalkulasi masih ketemu apa enggak. Kalau enggak segera evaluasi, segera dikoreksi gimana biar bisa menutup dengan konsekuensi harga yang sekarang. Cukup ya? Cukup. Oke Mas, sudah sama ya. Oke. Kita nanti akan bikin silase di kandang pedalaman. Nanti kita lihat proses pembuatan silase di kandang pedalaman. Selanjutnya di kandang pedalaman.